Ada 3 goals ya yang aneh rasa bahwa Allah ini dalam Ramadan ada 3 di surat 183 Al-Baqarah itu la'allakum tattaqun di ujung ayatnya. Yang kedua di surat 8 di surat Al-Baqarah 185 nih ada la'allakum tashkurun ya. Nah di ujung ayatnya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, jaga agar kita bersyukur. Nah, ada yang di surat Al-Baqarah 186 la'allahum yarshudun agar kalian mendapat bimbingan Allah gitu. Jadi la'allahum yarshudun. Jadi orang-orang yang irsyad ya, yaitu yang dibimbing sama Allah. Nah, itu yang diharapkan kelak setelah bulan Ramadan kita adalah orang yang bertakwa, orang yang bersyukur dan orang-orang yang dibimbing sama Allah. Nah, ada 3 ini. Nah, ini diharapkan Nah kita sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang dari 3 capaian itu selama udah Ramadan udah berapa kali, Abang Dawe udah berapa kali? Seumur kita nih, iya. 45 ya kan, mulai misalkan dari ya 10 tahun baru mulai berarti kan udah 35 kali kita bulan Ramadan. Sekarang apakah sudah jadi orang bertakwa? Pertanyaannya. Apakah sudah jadi orang-orang yang bersyukur? Pertanyaannya kemudian apakah setelah dibimbing oleh Allah dari setiap tindak tanduk kita? Kayaknya enggak banget dah gitu ya. Kayaknya enggak sih gitu. Kayaknya kan enggak. Aneh pun juga. Nah, dan ini yang harus makanya juga bertakwa juga sering disebutin jadi wasiat dalam khutbah Jumat, rukun malah. Nah, itu juga penting agar memang kita ini takwa itu berhubungan sama iman kan. Takwa kita tuh iman gitu. Nah, iman kita kadang naik kadang turun. Al-imanu kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yankus gitu. Iman itu kadang naik, kadang turun gitu kan, kadang menguat, kadang melemah. Nah, meremah kata Rasulullah kata yazidu bil ta'ah, yazidu bi ta'ah wa yankus bil maksiat. Meningkat karena taatan, berkurang melemah karena kemaksiatan. Nah, karena imannya naik turun, imannya juga kita nggak lepas dari maksiat yang kita lakukan. Nah, maka keimanan ini yang jadi penting buat kita menghadapi bulan Ramadan ini. Padahal kalau di surat 183 kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau ini dijadikan sebuah sistem itu kalau kita dulu bonser gitu kan, kalau mesin itu ada input, proses, output ya gitu kan, ada. Ini kan sistem nih. Nah, kita kalau bicara sistem, outputnya kita belum jadi orang yang bertakwa. Nah, kalau yang outputnya error, dimungkinkan kita cek tuh inputnya yang error atau prosesnya yang error gitu. Kalau apa dua-duanya yang error gitu. Dua-duanya yang error nih gitu. Apakah inputnya apa prosesnya gitu. Kalau sekarang inputnya apa? Iman dia, ya ayyuhalladzina amanu. Keimanan kita gimana? Jangan-jangan kita keimanan kita sama datangnya bulan Ramadan, ya bulan Ramadan lagi gitu. Malah ya bulan Ramadan lagi bisa makan siang dah gitu. Pikiran kita begitu. Nah, nggak ada gembira-gembiranya gitu, nggak ada gembiranya menghadapi bulan Ramadan gitu ya. Padahal ada yang karena kalau kata beberapa guru kita kan gitu, kalau di menghadapi bulan Ramadan kita berbahagia, kita dilepasin dari azab api neraka kan, jasad kita haram dari api neraka gitu. Haramallahu jasadu ala niron gitu kan, kita jasad kita jadi neraka gitu. Walaupun kata para ulama ini hadisnya dhaif, tapi ya harusnya memang sih berbahagia gitu. Kalaupun memang hadisnya dhaif, tetap aja masa menghadapi ibadah kita nggak bahagia gitu kan? Nggak mungkin gitu. Ini menghadapi Allah nggak mau ngasih diskon banyak, bazar pahala. Kenapa kita nggak bahagia gitu kan? Harusnya gitu. Nah, pertama keimanan kita gimana sama Ramadan ini? Padahal ini tamu yang paling agung mau datang, kok kita nggak bahagia? Abang Dawe aja saya kesini aja udah bahagia gitu. Besok saya mau kemari gitu kan.
Siap Bang Dawai, udah siap itu, ya kan, kita udah siapin, ya kan, makanannya segala macam. Ini namanya orang tamu mau datang, tamu agung. Nah ini tamunya Ramadan, lebih agung lagi, titelnya banyak. Gitu. Bang Dawai mah titelnya mungkin apa gitu, tapi kalau ini titelnya banyak. Syahrul Quran titelnya, bulannya Quran. Syahrul Tarbiyah, bulannya pendidikan. Syahrul Sedekah, bulannya sedekah, ya kan. Syahrul apa lagi, kecuali Syahrul Gunawan. Sama Ramadan ada konsep. Syahrul. Yang apalagi Syahrukan, waduh, Syahrukan lagi. Ada bukan itu, tapi titelnya banyak. Tamunya itu bawa titel banyak. Iya, tamunya betul banyak, berarti kan dia wah profesor, doktor apa gitu kan. Oh, gitu di belakangnya MM, MA, MCK. MSC. Camat. Jadi karena titelnya banyak pastinya agung nih orang gitu kan. Ini tamu agung nih gitu. Pasti kita akan siap-siap menerimanya. Nah, begitupun kita, keimanan kita tentang Ramadan gimana gitu. Menghadapi bulan yang tamu yang agung ini gitu. Karena imannya kita tadi yang kita yakini, ya iman kita yang mungkin apa, jangan-jangan iman kita nginput yang salah. Nah, kita cek. Nah, sekarang kita cek imannya kita, nah kita kuatin gitu. Imannya kita harus tambahin ilmu lagi tentang, tahu nggak sih bulan Ramadan itu seperti apa gitu ya. Nah, atakum Ramadan syahrul mubarak kata Rasulullah kan gitu. Akan datang buat kita bulan Ramadan yang penuh, bulan yang penuh berkah. Nah, berkah itu kan definisinya luar biasa gitu. Ya, bulan yang jangankan gitu berkah, katanya ini joknya kan gitu, saking berkahnya bulan Ramadan, kalau biji salak di luar Ramadan itu keras, tapi kalau biji salak di bulan Ramadan itu lembek gitu. Ada biji salak. Saking gitu ya kan, saking berkahnya gitu ya, saking berkahnya di bulan Ramadan semua perekonomian jalan, yang takjil, dagangan semua jalan, boy fashion mau yang makanan semua penuh gitu kan. Itu saking berkahnya itu. Saking berkahnya di bulan Ramadan. Nah, maka pentingnya kita dalam inputnya ini, Bang. Kalau menurut Ane, inputnya ini kita perlu dievaluasi input kita, iman kita lagi sekarang gimana nih menghadapi bulan Ramadan. Lagi on fire nggak nih? Lagi on-onnya nggak nih gitu? Biasa aja. Apa biasa aja ngadapin? Nah, sayang gitu kalau bulan Ramadan, kalau misalkan padahal Rasulullah pernah bilang kalau ada orang hamba misalkan dia masuk bulan Ramadan kemudian lepas bulan Ramadan dari dia dan dia nggak dapat ampunan, maka dia masuk neraka. Itu sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW gitu. Ya, nauzubillah min zalik, kita lepas bulan Ramadan malah nggak dapat apa-apa, dapat cuman lapar sama haus doang gitu. Betapa banyak kata Rasulullah kan, kamin suaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak banget orang yang puasa cuma dapatnya lapar sama haus doang gitu kan. Sayang banget gitu. Nah, itu yang kita ini. Nah, itu baru segi yang keimanan gitu. Belum prosesnya siam itu. Yang siamnya artinya masuk ke puasa, prosesnya ini artinya Allah agar dia bertakwa di prosesnya di puasa ini. Puasa ngajarin kita tentang bagaimana proses ini bisa menjadi pelajaran yang baik, pelajaran yang besar, hikmah besar buat kita, bahwa jangankan yang haram, yang halal aja kita nggak boleh makan di bulan itu. Nah, itu kan gitu ya. Jangankan yang haram, yang halal aja di nggak boleh tuh. Nah, semua ada di bulan puasa ini, semua ada ketentuannya, semuanya ada tata caranya, mana yang membatalkan puasa, mana yang enggak. Itu masih sawam katanya ulama, ini masih saumul awam, cuman puasanya orang-orang awam yang cuman pikirin yang penting saya nggak makan minum bersenggama secara sengaja di siang hari, kemudian muntah dengan sengaja deh. Ya itu cuman itu aja. Tapi kalau mau naik lagi, kita puasanya harus naik ke puasa yang saumul khawas kata ulama, yaitu puasa yang istimewa gitu. Puasa istimewa kayak apa sih? Puasa istimewa itu dia udah meninggalin hal-hal yang mengurangi pahala puasanya gitu. Nah, nilai yang pahala puasa ini yang nanti bakal jadi menentukan kita naik level puasanya dari yang awam naik dari yang istimewa. Nah, istimewa ini perkataannya,
perbuatannya gitu, udah meninggalkan hal-hal perbuatan buruk dan perbuatan buruk dan perkataan buruk. Ya, sesuai dengan apa yang Rasulullah pesankan, malam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang nggak bisa ninggalin perkataan buruk, perbuatan buruk, Allah nggak butuh dengan lapar dan hausnya. Nah itu Allah nggak butuh puasanya kita, karena apa? Kita nggak bisa ninggalin itu kok, gitu. Nah itu kadang ini yang banyak kita belum naik level di sini. Nah kalau udah naik level lagi puasa saumul khawas, sawasil khawas gitu, puasa istimewa dari yang istimewa gitu. Nah itu udah palangan para ulama lah kan, para ulama, para yang orang alim, para waliullah kan gitu ya. Udah yang pokoknya puasa mah dia mencari ridho Allah aja udah, nggak penting dengan balasan, dengan penting apa pokoknya. Nah puasa itu kan ngelatih kita untuk itu, ngelatih kita buat cuman ketakwaan kita ini berkaitan sama pengawasan Allah, muraqabatullah. Kita diawasin kayak CCTV bang, maling masuk Indomaret, tapi di terus Indomaret tulisan di sini dilengkapi dengan CCTV gitu, pasti nggak mau maling dia, kayak gitu. Nah ini kan penting nih, puasa itu ngelatih itu, melatih muraqabatullah, selalu senantiasa diawasi oleh Allah gitu kan. Nah ini yang kita menjadi puasa ini harusnya bisa nanti menjadi orang yang selalu sadar bahwa kita diawasin, dilihat, dicatat, dan nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak nanti kalau udah meninggal gitu kan. Kalau udah mati di yaumil hisab nanti kita akan dimintain pertanggungjawaban sama Allah. Nah puasa ini latih itu, mau wudhu, padahal mungkin orang lain sebelah nggak tahu kan, nelen berapa tetes gitu kan, biar seger gitu. Orang ya gitu kan, ini kan ngelatih gitu, ngelatih kita padahal mungkin bisa kita lakukan, orang lain sebelah juga nggak tahu, tapi kita nggak mungkin lakukan itu juga, gitu kan? Ini kan karena Allah tahu gitu, Allah tahu nih. Kita mungkin ngumpet-ngumpet di dalam kamar kunci, kita makan mie bisa aja gitu. Atau kesiangan sahur. Udah nggak apa-apa dikit lah gitu kan, biar agak kuatan dikit kan. Ini ngelatih gitu, bulannya pelatihan gitu. Nanti andaikan ini bisa dibawa pelajaran ini ke setelah Ramadan, di kantor, di kerjaan, dimanapun, di lingkungan kita, ya tadi bang, gitu, tetap bisa berusaha begitu. Insya Allah amanah, gitu. Insya Allah akan dijaga sama Allah gitu. Hal-hal yang kayak gitu-gitulah gitu ya. Itu mudah-mudahan itu jadi pelajaran. Maka itu yang mesti kita sekarang evaluasi, jadi muhasabah kita. Jangan-jangan mungkin kita belum dapat predikat takwa, mungkin saja prosesnya yang belum sesuai, kemudian juga inputnya mungkin belum kita naikin itu, kita ternyata belum menjadi orang yang beriman gitu. Nah beriman kan ada levelnya kan dari awal muslim, mukmin, mutakin kan gitu ya. Nah kita di level mana sih? Apakah kita cuma gugurin puasa doang, yang penting jalanin orang lain puasa kita puasa gitu? Kita belum melihat ini sebagai sebuah makna yang dalam buat kita sebagai seorang yang beriman gitu ya, untuk menghadapi bulan puasa ini. Nah mudah-mudahan kalau ini benar, inputnya kita benerin, kemudian sama-sama kita benerin prosesnya, insya Allah la'alakum tatakun, tadi goalsnya kita dapetin gitu. Kita bisa jadi lebih punya bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita paham bahwa Allah Maha melihat gitu. Kita pasti dah kayak kita beli kamera, itu beli laptop gitu kan. Pastikan yang punya nyiptain kamera, nyiptain laptop pengen tahu itu pasti akan fungsinya apa gitu. Dan itu pasti gitu dah. Allah nyiptain kita, pasti kan Allah pengen tahu nih. Allah kita nyiptain laptop pasti tahu buat diapain tuh ntar gitu. Nah gitu ya, terus diisi apa di dalamnya kan gitu. Terus kamera buat jepret apa gitu kan gitu, buat ngapain, pasti Allah akan lihat gitu. Kita nyiptain dunia ini, nyiptain manusia kita ini, dan diminta pertanggungjawaban, pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban gitu. Nah kalau kita mulailah dari sekarang, pelan-pelan, tahap demi tahap, nggak harus langsung brok gitu kan ya, tahap demi tahap lah. Apa yang mungkin dulunya Ramadan kemarin ini ya kita benerin, kita tingkatin. Nah
Mudah-mudahan itu sih maknanya yang pertama, yaitu makna la'alakum tatakun. Nah, yang kedua la'alakum tashkurun. Nah, berharap Ana memaknai Ramadan ini sepertinya Allah ingin mau kita tuh lebih mensyukuri nikmat yang diberiin sama Allah. Hatta yang kecil, yang remeh-remeh mungkin belum kita pikirin gitu. Kalau minum air putih gitu ya, minum air putih, air mineral gitu kan, kita minum. Kalau kita minum doang menghilangkan haus, udah tuh kelar sampai definisi itu. Makna itu kelar. Minum, kelar hausnya. Tapi kalau kita mau dalemin kan, ya Allah, rezeki air minum segelas ini, kita minum hilang hausnya, itu rezeki dari Allah. Bayangin, Allah menghadirkan air itu buat sampai buat kita, kan luar biasa. Dari mulai, kalau kita belajar dulu IPA Bang, IPA, matahari memanasi laut, laut menguap, kemudian uapnya langsung lari ke atas gunung, kemudian air gunung itu menjadi uap air kemudian itu menjadi di awan, kemudian perbedaan suhu, perbedaan tekanan, kemudian jadi hujan turun ke gunung kan gitu, turun ke bawah ke tanah terus jadi mata air memancar ke atas, kemudian udah ada yang perusahaan yang lola gitu kan, kemudian lewat berapa tangan, lewat berapa orang yang jadi rezeki banyak orang gitu, kemudian sampai ke depan kita, kemudian kita minum. Coba kita cuma ngambil gelas kemudian minum, bukan itu effort kita, usaha kita buat dapetin rezeki. Tapi coba Allah, jangan-jangan kita belum mentafakuri itu gitu, sebagai hamba Allah yang diberi nikmat yang luar biasa. Itu baru segelas air Bang gitu. Itu baru segelas air. Kalau kita tafakuri kan Masya Allah syukurnya gitu. Jadi kita berharap sih bisa mentafakuri hal-hal yang kecil agar kita bisa mensyukuri hal yang besar gitu. Rezeki, kerjaan, anak, istri itu akan jauh bisa menjadikan kita hamba yang bersyukur akan lebih banyak. Jangan bukan coba kalau makan kita sepiring aja udah, berarti makanan kita tuh impor semua tuh, beras dari Vietnam, beras kita impor gitu kan, tepung terigunya dari Thailand, garamnya dari mana? Garamnya dari Australia Barat gitu, kemudian kecapnya dari mana? Kedelainya dari Amerika, ya kan? Berarti makanan ini luar biasa nih. Allah kasih kita sepiring nasi, tapi bergerak ini seluruh bahan-bahan makanan yang ada di depan kita kan, itu luar biasa. Itu berarti tiga makan, cuman keluar kamar istri sudah gini kan. Nah itu cuman gitu doang. Itu baru yang itu. Mudah-mudahan Allah juga harapan itu dari itu. Buka juga, jadi sedikit juga jadi syukur gitu. Enggak harus banyak gitu buka puasa gitu kan. Sedikit juga di sahur. Iya. Dan harusnya juga bulan Ramadan pengeluaran rumah tangga lebih irit harusnya. Ini malah banyak. Ini malah kok tambah parah dia gitu. Beli takjil, akhirnya buat beli takjil. Iya gitu. Harusnya kan gitu, karena kita coba lebih baik selebihnya kan buat ngasih makan orang yang berbuka, selebihnya daripada buat semua kita semua, selebihnya buat bisa orang berbuka jadi pahala lagi. Jadi syukurnya banyak lagi gitu. Ya Allah bisa ngasih orang sekarang ini, daripada buat ini dengan buat sedekah, buat sedekah subuh, sedekah buat anak yatim, Ustadz Marwan ya kan, buat kemana, ke majelis taklimnya Ustadz Muslim gitu kan, masih banyak gitu. Jadi banyak gitu, malah kita jadi bersyukurnya dengan cara berbagi dengan bersyukur. Ada yang syukur ngucapin doang alhamdulillah, itu udah syukur. Ada yang syukur definisinya adalah kata ulama seluruh nikmat yang Allah berikan kita gunain buat ketaatan. Nah, itu syukur bentuknya. Jadi nikmat yang diberikan kita berikan, kita buat wujudkan pada ketaatan. Itu syukur. Levelnya naik. Tapi kita naikin lagi levelnya. Syukur itu adalah bisa meluaskan manfaat buat banyak orang. Itu lebih syukurnya lebih tinggi lagi. Jadi itu yang di syukur dan bersyukur. Jadi dari mulai yang buat sendiri doang, buat yang ketaatan kita, kemudian kita buat meluaskan. Nah, bentuk syukurnya adalah dari nikmat yang Allah berikan bisa kita bagiin banyak orang. Nah, itu yang la'alakum tashkurun. Karena di bulan Ramadan ini kita harus banyakkan sedekah, harus kita siapin tuh dari sekarang mulai banyakin uang buat sedekah kita. Yang penting
jangan sampai sehari tanpa sedekah gitu misalkan gitu ya, entah 1.000, entah 2.000, entah 10.000, entah 5.000, yang penting kita udah buatin tuh, karena nggak, bulan ini bulan yang dilipat gandakan gitu. Nah gitu, kalau itu yang la'alakum tashkurun, goals yang kedua. Nah goals yang terakhir adalah la'alahum yarsyudun, jadi orang-orang yang dibimbing oleh Allah. Nah di surat 186 ini Al-Baqarah, ini ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watid da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Itu ayatnya begitu. Kira-kira begini, artinya wahai Rasulullah, jika ada yang menanyakan tentangku, aku itu Allah, fa inni qarib, aku ini dekat gitu. Fa inni qarib, maka aku ini dekat gitu, kata Allah. Allah nggak bilang katakanlah maka aku dekat. Nggak suruh Rasulullah, nggak bilang katakanlah wahai Allah itu dekat, nggak suruh begitu. Tapi Allah yang bilang langsung, Allah bilang nanya, tapi Allah yang langsung jawab. Ini kata para ulama, ini adalah bentuk kedekatan Allah yang tanpa perantara gitu. Karena nggak perlu perantara berdoa sama Allah, udah langsung aja gitu. Nah ini karena Allah udah dekat. Dekatnya dengan apa? Doa kita. Doa. Maka kita pengen bahwa Ramadan ini kita bermesra-mesra sama Allah. Bermesra-mesra itu banyakin doa kita sama Allah. Curhat kepada manusia pasti mengecewakan. Tapi kalau curhat sama Allah pasti nanti ada solusinya. Pasti ada pertolongannya sama Allah. Ya banyakin mesra-mesra sama Allah lewat doa. Karena orang puasa itu waktu yang sangat istijabah, orang yang berpuasa, ya kan? Orang puasa pasti ijabah tuh doa-doanya kalau lagi puasa, gitu. Nah, apalagi doa yang setelah pas berbuka puasa, itu doa yang juga waktunya istijabah, waktunya sangat istijabah. Banyak kita lupa, lagi bahagia lupa doa, padahal kita kalau lagi ngeluh, lagi banyak masalah, kita doa sama Allah. Tapi ketika lagi bahagia kita lupa. Nah, diwujudin di sini. Barang siapa yang berdoa di waktu berbuka puasa itu nggak tertolak gitu. Nah maka harusnya ketika bahagia, masa berbuka puasa nggak bahagia, ya kan? Kadang setengah 6 aja udah megang cendol sama es kelapa sini tangan kiri, kan? Ya kan? Nunggu nyari mana channel yang lebih cepet kan gitu. Udah pas tak dur ternyata iklan sirup lagi. Kecil udah segelas tuh. Jadi makanya di bulan ini harusnya bermesra-mesra sama Allah, karena Allah itu ya tadi dekat, kata ini kan dekat buat apa gitu, kata orang boleh dekat tapi ngapain dekatnya. Nah itu pertanyaan kan, ayat ini kan fa inni qarib, ngapain sih dekatnya bang, kita dekat nih gitu, tapi ngapain dekatnya, ngapain buat apa gitu, orang nggak ada apa-apa. Nah Allah kasih itu ayat selanjutnya, apa lanjutan ayatnya, uji budakwatid da'i idza da'an, aku akan mengabulkan permintaan orang yang berdoa gitu. Coba, aku nih dekat, terus dekatnya ngapain? Ngabulin doa gitu. Dekatnya ngapain? Ngabulin doa. Nah saat ini adalah bulan Ramadan, ini adalah waktu yang paling banyak istijabah doanya, karena waktu yang diberiin. Berarti kapan aja bisa. Karena bulan Ramadan ini waktunya mau di Qiyamul Lail, mau di bulan selama puasa, itu kuatin doa deh di sini, kuatin doa. Nah itulah adalah bentuk kedekatannya sama Allah. Nah kedekatan sama Allah. Maka ini kenapa orang yang ini la'allahum yarsyudun ini, agar kita bermesra-mesra sama Allah, agar kita banyak ibadahnya, banyak doa. Doa itu kan ibadah ya. Nah makanya ada ayat juga dalilnya dari hadits qudsi, barang siapa yang memusuhi waliku, nyatakanlah aku akan berperang dengan dia gitu. Nyatakan permusuhan aku dengan dia, aku akan berperang dengan dia. Nah itu hadisnya begitu. Barang siapa yang mendekatiku kemudian mencintaiku, dia mencintaiku dengan melaksanakan yang telah aku wajibkan, nah, maka kemudian dia meneruskan dengan perbuatan sunnah sehingga aku mencintainya, kata gitu. Hadisnya gitu. Jadi dia udah datang kepada Allah pada hal-hal yang wajib, fardu, ya, kita ngerjain hal yang ibadah-ibadah fardu, kemudian kita terusin ibadah kita dengan ibadah-ibadah sunnah, maka kata Allah,
makanya aku akan menjadi matanya ketika dia melihat, maka aku akan jadi tangannya ketika dia bertindak, aku akan jadi kakinya ketika dia melangkah, ya, aku akan jadi telinganya ketika dia mendengar, gitu. Urutannya matanya ketika dia melihat, jadi telinganya ketika dia mendengar, kemudian aku akan jadi tangannya ketika dia bertindak, aku akan jadi kakinya ketika dia melangkah. Kalau dia minta pasti aku kabulin. Jadi hadisnya begitu luar biasa gitu. Artinya bahwa ini yang diharapkan, la'allahum yarsudun. Mata kita dibimbing, telinga kita dibimbing, nah ya kan, kaki tangan kita dibimbing semua sama Allah gitu. Kalau nggak salah dah nyanyi anak gigi apa nih, siapa tuh ya gitu. Ya kan gitu ya. Nah itu kan ambil dari hadis ini gitu, bahwa bukannya ini dewa satu itu kan, yang ambilnya dari hadis ini dia gitu. Dengan tanganmu aku menyentuh gitu ya. Jadi bahwa kita dibimbing irsyad, dibimbing sama Allah agar semuanya kalau Allah udah jadi kita jadi tadi mendekati Allah dengan ibadah fardu, ibadah sunnah, Allah akan jadi pembimbing kita gitu. Nggak perlu kita khawatir dengan segala apapun yang ada di luar, nggak perlu dengan semuanya dijaga sama Allah. Hal-hal yang membuat kita terjauh dari maksiat itu akan dibimbing. Nah itu yang buat saya itu la'allahum yarsudun ini adalah ketika kita Ramadan, masuk bulan Ramadan, mulai kita mendekati dengan segala bentuk ibadah yang ada, tingkatin ibadah. Kan dasarnya cuma 3 katanya ulama, kata guru-guru kita cuma 3 nih bulan Ramadan. Tingkatin ibadah, tingkatin tilawah, tingkatin sedekah. Udah itu aja 3 tuh. Semuanya tinggal karena ini faktor dasar ibadah yang ditekankan sama para ulama kita. Tingkatin ibadah, tingkatin tilawah, tingkatin sedekah. Nah, mudah-mudahan dengan 3 ini tercapai semua kita. Yang tadi itu harapan Allah buat kita, goalsnya adalah tatakun, tashkurun, sama yarsudun. Jadi orang yang bertakwa, jadi orang yang pandai bersyukur, jadi orang yang dibimbing sama Allah gitu. Karena tanpa bimbingan Allah kan kita mah apa gitu kan, kita nggak bisa apa-apa gitu. Nah, nggak punya apa-apa gitu. Bertindak juga ketika salah aja, berbuat itu nggak bener gitu kan. Kita berbuat ini malah jadi dosa, buat juga jadi. Abang mungkin pernah juga melakukan sesuatu, dipikir ini akan bermanfaat, ternyata malah jadi kok malah orang kan menangkapnya begini gitu. Karena jadi hal-hal yang gitu ya. Jadi hal-hal yang gitu. Mudah-mudahan ini jadi buat kita semua, mudah-mudahan ini Ramadan yang terbaik di hidup kita ya, Ramadan. Kita karena kita nggak tahu Ramadan keberapa, Ramadan yang mana, kita nggak pernah tahu. Mudah-mudahan terus saja, jangan pernah kecil hati ya sama Ramadan kemarin gini, sebenarnya sekarang kayak gini, gimana kita nggak perlu. Udah pokoknya selama kita mau berubah, proses berubah itu pasti Allah akan kasih jalan gitu ya, kasih jalan. Amin ya Allah. Itu yang bisa mungkin aneh bagian ya, mudah-mudahan jadi buat diri aneh pribadi gitu Bang, sama keluarga bisa mulai Ramadan ini kita bisa tingkatin lagi dari yang lebih baik dibandingkan Ramadan sebelumnya ya. Kian Ya, itulah makna Ramadan menurut Ustaz Iyad. Kesimpulannya ya, la'allakum tattaqun, tashkurun, sama yarsudun ya. Dan 3 hal yang dilakukan Ramadan, tingkatkan sedekah ya, tilawah sama ibadah ya. Semoga setelah Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa dan terus gak turun lagi imannya. Amin. Perlu ya Bang, kita terus ngaji tuh Bang, berarti Bang. Iya. Katanya kita terus ngaji gitu ya. Ini jadi terus kebaikan lah. Iya, ngajak kebaikan, terus ngaji, karena kita kan lemah, ngecas lagi. Kalau ngaji kan gitu ya. Ya. Nah, dengan cara ngaji kita bisa ngecas iman kita. Ya. Dan teman-teman yang istilahnya pengen bertanya dan keresahan bisa di komen, atau nanti gue tampilkan Instagramnya aktif ya? Aktif, alhamdulillah. Instagram Bang Iyad, Ustaz Riyad, sama media sosial Ustaz Riyad. Mau bertanya atau mau ngobrol langsung bisa, nanti
ngomong aja di komen. Yang ngobrol-ngobrol. Ya, mudah-mudahan obrolan tentang makna Ramadan ini bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi pandangan acuan supaya yang tadi disebutin Ustaz lihat ya. Dan semua yang menyaksikan ini, penonton Bonser Channel atau komunitas STM SMK Jakarta yang ingin istilahnya berbicara tentang makna Ramadan, bisa DM Instagram Bonser Channel. Nanti kita sama-sama kita datang silaturahmi di bulan yang penuh berkah ini, bulan suci Ramadan. Ya, terlihat. Ya, alhamdulillah. Ya, sama-sama. Setelah sekian sukses terus silaturahmi. Amin. Kita ketemu di setiap acara doang dan akhirnya main lagi ke Bonser Hiat, dan sampai ketemu di cerita-cerita makna Ramadan dari teman-teman komunitas Bonser atau komunitas alumni STM SMK yang lain di Bonser Channel. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.